Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan observer. Bersama saya Reni Sofia Sukmayani Sudrajat dari SMA Negeri 1 Sukahaji dan rekan saya Iping Sunandi dari SD Negeri Beber 2, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Dan rekan saya Dina Maulani dari SDN Jatisura 1, Kecamatan Jatiwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iping. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Pak Iping hari ini akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Dina? Ya betul Bu. Kebetulan saya di sini posisinya sebagai observer, maka saya akan mengamati Bapak dan akan memberikan pertanyaan kepada Bapak ya. Baik Ibu, dengan senang hati, karena kalau ada observer saya lebih bersemangat lagi melaksanakan coaching. Iya, baik. Sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching ini, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kepada Bapak. Baik Ibu, silakan. Rubrik penilaiannya diantaranya nanti saya akan melihat apakah Bapak sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur JIRPA. Terus apakah proses coaching yang Bapak laksanakan ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga nanti Bapak bisa mengetahui kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coachee, dan selanjutnya bagaimana nanti coachee merespon dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bapak, dan yang pastinya nanti apakah proses coaching yang Bapak laksanakan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri seperti halnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak ya rubrik penilaiannya. Nah baik Bapak, sebelum nanti Bapak melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan dulu nih Pak yang ingin saya ajukan. Apakah Bapak bersedia? Baik Ibu, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ketika proses coaching berlangsung? Kalau saya secara pribadi ingin mengembangkan kompetensi coaching dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Bapak, dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sampaikan berarti yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot ya Bapak ya? Betul. Oke, jadi kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak capai ketika melaksanakan proses coaching itu Pak? Indikator ketercapaiannya, saya bersama coachee ingin bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini ditemukan solusi terbaik untuk nanti diterapkan di kelas. Luar biasa sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan proses coaching yang akan Bapak laksanakan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Nanti ketika proses coaching sudah selesai, kita berdiskusi kembali ya Pak ya. Baik Ibu. Untuk membicarakan kembali hal-hal yang ditemukan ketika proses coaching berlangsung. Ya, mangga silakan Bapak untuk melakukan proses coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam Ibu, kabar saya alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah Bapak, saya juga ikut senang mendengarnya. Oh iya, ngomong-ngomong ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, sebenarnya saya merasa sedang tidak nyaman. Kira-kira apakah Bapak memiliki waktu 15 sampai 20 menitan lah Pak untuk mengobrol. Mohon maaf nih Pak sebelumnya mengganggu waktunya. Silakan Ibu, insya Allah saya ada waktu untuk Ibu. Kebetulan saat ini saya sedang tidak ada hal yang harus dikerjakan. Jadi Ibu bisa menceritakan apa yang membuat Ibu tidak tenang saat ini dan apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi perasaan tidak nyaman Ibu. Tapi mohon maaf,
saya rekam ya Bu sebagai bukti dokumentasi. Iya Bapak, mangga. Begini Pak, kebetulan kan saya sedang tidak merasa nyaman nih Pak dengan beberapa siswa di kelas saya yang memiliki kurang kondusif tuh Pak, kurang fokus dalam saat KBM. Pikiran saya jadi tidak tenang Pak melihat anak-anak yang tidak kondusif di kelas. Oh seperti itu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Baik Ibu, mudah-mudahan obrolan kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk Ibu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Amin Bapak ya, saya juga berharap mendapatkan solusi dari masalah yang saat ini saya hadapi Pak. Iya Ibu, mudah-mudahan kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Ibu ya. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Ibu bisa ceritakan lebih detail nggak masalahnya kepada saya? Begini Pak, ada beberapa anak didik saya yang kurang fokus saat KBM. Bahkan hari Senin kemarin itu Pak, ada yang tidak mengikuti KBM secara penuh Pak, malah mengganggu siswa yang lain, bahkan sampai konflik fisik tuh Pak sama temannya. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, kira-kira yang membuat anak-anak sering kurang fokus saat KBM itu apa kira-kira Bu? Kalau masalah itu saya sudah menanyakannya kepada beberapa anak didik saya. Katanya itu tidurnya terlalu malam Pak, karena mereka asik main gadget sehingga bangunnya kesiangan dan orang tuanya itu sibuk bekerja Pak. Kalau boleh saya tanya lagi, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan? Saya sudah menasehatinya Pak supaya fokus dalam pembelajaran dan tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian saya juga sudah menanyakan kepada anak didik saya dan juga wali muridnya, katanya sebelum tidur malam, terus penyebab tidur malamnya itu di rumahnya main gadget sampai malam sehingga lupa waktu dan anak-anak terlihat ngantuk Pak ketika sedang belajar di kelas tuh Pak. Dan nilainya juga akhir-akhir ini menurun. Jadi seperti itu ya. Ibu, saya lihat sudah maksimal menasehati supaya fokus saat KBM dan tidak mengganggu teman yang lain. Dan Ibu juga sudah menanyakan kepada anak didik Ibu supaya katanya tidurnya malam terus seperti yang tadi Ibu sampaikan. Iya, Bapak. Dan juga main gadget di malam hari sehingga anak-anak bahkan terlihat ngantuk apabila sedang belajar di kelas dan nilainya pun menurun. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bapak, sehingga anak itu terlihat ngantuk Pak apabila sedang belajar di kelas dan nilai penurunan prestasinya pun menurun Pak, karena kurang konsentrasi, karena mengantuk dan terlihat kurang bersemangat gitu Pak. Jadi selanjutnya setelah tadi kita ngobrol bahas tentang masalah keresahan Ibu itu, kira-kira Ibu punya rencana apa? Saya berencana untuk melaksanakan ini Pak, segitiga restitusi Pak di kelas dan membuat bahan ajar dan juga metode yang bervariasi Pak, supaya anak semangat dalam pembelajaran dan tidak bosan, juga untuk lebih intens melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa, kepala sekolah dan juga rekan sejawat terkait masalah ini. Kemudian meminta pandangan mereka, arahan dan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Luar biasa Ibu, itu merupakan sebuah ide dan rencana yang sangat bagus untuk dapat Ibu lakukan. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan setelah melakukan hal-hal yang tadi Ibu sampaikan? Ada Pak, selain berencana untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas, saya juga berencana membuat bahan ajar dan metode bervariasi Pak, supaya anak bersemangat dalam pembelajaran dan tidak bosan Pak. Contohnya saja di awal pembelajaran saya akan melaksanakan ice breaking, games, bahkan menggunakan video pembelajaran melalui PPT Pak. Bagus sekali Ibu idenya. Lalu selanjutnya apa fokus utama yang akan Ibu rencanakan untuk masalah tersebut? Setelah ini saya akan berkolaborasi dengan orang tua
siswa di rumah melakukan kunjungan ke rumah-rumah Pak, atau mengundang orang tua yang mengalami masalah nilai dalam pembelajarannya Pak, yang menurun tuh Pak nilainya, kemudian membicarakannya, membahas dan mencari solusi bersama-sama dengan orang tua, duduk bersama, mengatasi masalah menurunnya prestasi belajar siswa tersebut Pak. Selain itu juga saya berkomunikasi melalui HP Pak, WhatsApp dengan orang tua, memberitahu dan menginformasikan setiap perkembangan pembelajaran siswa tersebut, serta membuat grup WhatsApp orang tua untuk saling bertukar pikiran terkait masalah-masalah siswa di kelas Pak. Seperti itu Pak. Luar biasa Ibu, ide dan langkah penyelesaian yang Ibu lakukan menurut saya sudah sangat-sangat baik sekali. Saya sangat setuju dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Ya Bapak, alhamdulillah saya bersyukur. Jadi sekarang saya merasa lebih tenang Bapak dan lega. Karena jujur Pak, saya takut sekali dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan orang tua siswa ya Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya. Iya, alhamdulillah ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lebih tenang dan lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya Bapak, baik. Mengenai hal itu secepatnya saya akan melaksanakan rencana saya tersebut. Saya akan berkomitmen memperbaiki menurunnya kedisiplinan di sekolah dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi di sekolah juga, dan menyangkut prestasi nilai belajar siswa menurun dengan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa, dan menerima saran dan masukan sebagai bahan evaluasi saya agar lebih baik ke depannya. Secepatnya saya akan membuat rencana dan jadwal kegiatan yang saya akan lakukan mengatasi masalah tersebut Pak. Mengenai deadline waktu, insya Allah semester ini Pak, semoga bisa tercapai Pak. Iya Bu, semoga terlaksana dengan lancar ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu itu? Ya tentunya dalam melaksanakan komitmen tersebut saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah ya Pak, dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua, sehingga rencana yang saya akan lakukan dalam mengatasi masalah tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Benar sekali Bu, semoga semuanya dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan Ibu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan, sehingga sekarang saya merasa tenang dan lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk para murid kita ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Semoga Bapak terus sehat Bapak, dan kita dapat berjumpa kembali mengobrol di kesempatan yang lain Bapak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sama-sama Bu, sehat-sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Bapak. wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, coaching sudah selesai. Ya, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya merasa lega. Saya senang bisa membantu teman saya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu saya juga bisa kami bisa sama-sama menggali potensi yang ada pada diri kami. Iya, terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan pendekatan Genta, dan saya merasa senang sekali bisa menerapkan itu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Genta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap Pak. Mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih. Saya ucapkan atas bantuan pengamatannya. Yang pasti itu akan sangat membantu saya untuk lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Iya. Baik, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Dari proses tadi, saya ingin mengembangkan proses coaching, keterampilan coaching saya dalam hal mengajukan
saya bisa lebih menggali lebih dalam terkait permasalahan yang dialami oleh coaching saya. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih banyak atas pengamatannya. Iya Bapak, sama-sama. Ada lagi Pak yang mau kita bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi ini ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Iya Bu, sama-sama.